Assalamualaikum guys, kembali lagi ke channel saya Ceralik. Kepada yang baru menonton di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, terima kasih banyak-banyak guys. Terima kasih karena sudah subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng. Jadi sekarang saya akan membuat reaction ataupun tengok cerita sama-sama. Sebab video ini saya belum tengok lagi. Tajuk nih guys, wow, Kopassus ditakuti negara asing. Amerika kata akan bisa lakukan. Itu dia punya tajuk. Jadi guys, sebelum itu siapa yang belum subscribe, tekan tombol merah supaya tidak ketinggalan saya punya reaction video seterusnya. Yang sudah subscribe itu terima kasih banyak-banyak. Sebelum itu guys, kita lanjut ke video dia. Saya doakan dulu seluruh yang menonton di channel ini, semoga panjang umur, murahkan rezeki, dan permudahkan segala urusan. Amin ya rabbal alamin. Apa ya bang Masa, jom kita lanjut ke video dia. Janji bahwa saya akan menjunjung tinggi dan mempertahankan derajat, nama, mantap pada punya video dan jiwa kesatuan para komandan. Mantap pada lagi dia punya musik khusus militer. Halo sobat khusus militer, admin kali ini akan Jangan lupa juga subscribe channel khusus militer guys. Apakah dunia segan dengan pasukan elit Indonesia? Mari kita dengar bahas sama-sama macam mana pembahasannya daripada video ini. Kehebatan militer Indonesia memang sudah terdengar hampir di seluruh dunia. Berdasarkan data dari Global Air Power, dia punya militer Indonesia berhasil menduduki peringkat ke-16. Nah, kemampuan tentara Indonesia memang sudah tak diragukan lagi. Selain difungsikan untuk menjaga keutuhan Republik Indonesia, TNI juga punya peran dalam mengenai konflik-konflik internasional, membawa nama baik Indonesia. Bahkan militer dari berbagai negara ini juga mengadakan latihan bersama. Teruskan guys. TNI, khususnya Komando Pasukan Khusus yaitu Kopassus, sangat dikenal di belahan dunia. Dari ketahanan di berbagai kondisi dan bagaimana mengatasi tembakan bertubi-tubi. Indonesia sudah lama kesohor dengan Kopassusnya yang menjadi salah satu pasukan terbaik di dunia. Ternyata di dalam satuan elit itu ada sebuah unit khusus yang sifatnya sangat tersembunyi. Dibilang sangat rahasia karena tugasnya berhubungan dengan operasi dan peperangan intelijen. Pasukan inilah yang digerakkan oleh pemerintah Indonesia pada saat terjadi konflik dengan pasukan militan PDRS dan Paraku. Prajurit pasukan khusus bukanlah tentara biasa. Mereka adalah orang-orang pilihan untuk melakukan operasi terberat dan paling rumit di dunia. Semua organisasi internasional untuk keamanan dunia, NATO, mengabarkan mereka sebagai kegiatan militer yang dilakukan oleh pasukan khusus yang ditunjuk. Diawaki dengan personel pilihan menggunakan taktik yang tidak konvensional. Unit-unit tersebut jelas melampaui kegiatan militer normal. Salah satu negara yang memiliki pasukan elit seperti itu adalah Indonesia. Dan tim tersebut masuk dalam daftar pasukan khusus yang tangguh dari seluruh dunia. Nah, Kopassus merupakan satuan komando tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Pasukan ini merupakan pasukan khusus gerakan cepat dalam setiap medan, menembak cepat, pengintaian, dan anti teror. Prajurit Kopassus dikenal dengan baret merahnya sehingga mendapat sebutan pasukan baret merah. Moto yang dimiliki Kopassus adalah berani, benar, dan berhasil. Pasukan ini menjadi salah satu pasukan yang paling diandalkan militer Indonesia. Untuk masuk dalam satuan ini tidaklah mudah bos, perlu proses seleksi yang ketat. Tidak ada seorang pun yang sebelumnya bisa membayangkan hal-hal yang akan mereka hadapi sebagai seorang Kopassus. Semua berkata sama, mutlak tanpa pengecualian. Meskipun kalau dibayar 1 miliar, mereka tidak akan mau lagi menjalani pendidikan komando selama 7 bulan itu. Demikian kutipan dalam buku Kopassus untuk Indonesia. Nah, pendidikan Kopassus dijalani selama 7 bulan. Mereka akan menjalani pendidikan 2 tahap, yaitu tahap 1 dan tahap 2. Selama itu pula siswa tak bisa berhubungan dengan keluarga, kerabat, dan teman. Nah, jadi selama 7 bulan itu mereka akan sering berhadapan langsung dengan para pelatih di Batu Jajar
yaitu Lembang, Cilacap, dan Nusa Kambangan. Selama pendidikan komando, siswa akan diberikan tahap-tahap pendidikan. Tahap-tahap itu seperti tahap basis, teori tentang kemampuan prajurit komando yang berisi ilmu medan, menembak, pengetahuan senjata ringan, dan pengetahuan demusili. Kemudian tahap gunung hutan. Tahap ini dimaksudkan agar prajurit memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan mengatasi hambatan di gunung dan hutan, jangan macam-mana pembahasan lain penjajakan atau anti penjajakan, survival, dan ilmu medan. Nah, latihan fisik selama pendidikan komando juga sangat berat. Tak bisa sembarangan orang mengikuti latihan ini. Mereka harus memiliki rasa juang tinggi dan tak menyerah. Salah satu latihan terberatnya adalah nyumbutan dan mengawali tahap latihan rawa laut di pantai Cilacap. Jalan kaki ini dilakukan sepanjang 500 km atau dari Batu Jajar hingga ke Cilacap. Wajar saja banyak yang menyerah dalam latihan ini. Dalam satu hari, mereka menempuh jarak sekitar 50 km menelusuri bukan jalan raya. Diawali dengan bangun jam 4 pagi di Batu Jajar, mempersiapkan diri beribadah dan memasak sendiri untuk makan hari atau bekas hari itu. Kemudian pukul 5 pagi mereka berangkat dan terus berjalan hingga sekitar pukul 5 atau pukul 6 sore setiap harinya. Sesampainya di Cilacap mereka tak beristirahat, mereka melanjutkan latihan rawa laut dan diakhiri dengan latihan pelolosan dan ujian kerahasiaan. Nah, latihan-latihan itu dianggap berat karena siswa selama 6 jam dianggap sebagai tawanan oleh pihak musuh dan terus mendapat deretan fisik sambil mempertahankan samaran yang diberikan. Nah, apalagi jika sudah menggunakan ilmu tenaga dalam, bikin orang bercedak kagum, Mas. Itu merupakan kebudayaan di Indonesia yang masih terjaga hingga saat ini. Ilmu kanuragan yang diaplikasikan beberapa orang ke aksi debus sudah kerap dipertunjukkan di khayalayak ramai. Satu di antaranya digunakan pasukan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Satuan khusus TNI Angkatan Darat ini yaitu Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Terkadang menggunakan ilmu itu dalam atraksinya. Saat mempertontonkan aksi itu, tentara dan pasukan elit asing serta para jenderal Amerika keheran-heran. Mereka menyebut ilmu itu sebagai ilmu hantu. Nah, dan jenderal-jenderal besar Amerika Serikat di Pentagon mencurigai aksi yang dipertunjukkan Kopassus, seperti kebal benda tajam, memakan beling, sampai melakukan hal mengerikan seperti menyantap ular hidup. Bahkan lewat aksi kanuragan itu, seorang anggota Kopassus pernah memecahkan sebuah rekor. Aksi spektakuler dilakukan anggota Kopassus 2 tahun lalu itu masuk rekor dunia dan mengundang decak kagum. Bila diri silat merah putih andalan Kopassus dan pasukan elit TNI. Nah, makanya untuk mendapatkan baret merah atau brevet komando Kopassus harus melewati pelatihan khusus yang nyaris melewati kemampuan batas manusia yang seperti admin terangkan di atas, bos. Pasukan elit Kopassus memiliki 3 grup yang mempunyai tugas berbeda, yakni grup 1, grup 2, dan grup 3. Di antara ketiganya hanya grup 3 lah yang memiliki keahlian tambahan, yaitu spesialisasi intelijen dan peperangan rahasia. Sementara itu grup 1 dan grup 2 memiliki fungsi dan tugas pokok yang sama, yakni para komando atau disingkat Prako yang memiliki kemampuan seperti operasi lintas udara hingga penyerbuan amfibi dari laut. Sesuai tugasnya dalam bidang intelijen, grup 3 diberi satuan Sandi Yuda. Nama yang diambil dari pasukan mata-mata era Majapahit, Telik Sandibaya. Nah, sama seperti prajurit Kopassus lainnya, satuan Sandi Yuda juga digembleng dengan latihan keras.
Di antaranya adalah kursus para, 2,5 bulan sekolah komando, 7 bulan ditambah kursus lainnya seperti PH, yaitu perang hutan, dan perang jarak dekat, sekolah tempur khusus, dan pendaki serbu. Karena digunakan untuk operasi intelijen, Satuan Sandi Yuda dibekali dengan spesialisasi tambahan seperti penyamaran, navigasi, dan bela diri khusus. Para prajurit pun kerap dikirim belajar ke luar negeri seperti Amerika, Jerman, dan Inggris, bos. Nah, Wih, nah, dia punya Kopassus skala. Oke guys, itu sudah daripada saya. Kita sudah tengok dia punya cerita dengan pembahasan dia, dengan dia punya video macam mana dia orang punya training. Itu sudah daripada saya. Siapa yang belum subscribe, tekan tombol merah supaya tidak ketinggalan saya punya reaksi video seterusnya. Yang sudah subscribe tuh terima kasih banyak-banyak. Jumpa video seterusnya. Bye bye. Terima kasih karena sudah subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng.